Peluru panas kali ini Talent All-Star bakal fight bersama dengan One More. Satu persatu sudah mulai tumbang kali ini, tinggal dua player aktif. Through the Smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil dan mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih ada dua pemain yang sedang terknock dan butuh diselamatkan dari Alter Ego. Belum join the fight. Kali ini dari Hazelnuts masih bersabar bersama dengan dua pemain Alter Ego yang lainnya. Ini kalau misalkan Alter Ego bisa dapetin timingnya untuk menjadi third party, mereka bisa dapetin beberapa panen kill ya. Dan ya ternyata ada steal kill yang terjadi dan lumayan banget pastinya juga untuk masuk ke kantong dari Alter Ego sendiri. Tapi masalahnya vehicle-nya ini udah mulai digangguin sama V-Gaming. Is it not a good situation? Dan ternyata sementara itu di sisi lain dari Lamborghini yang ter-takedown. Bahkan berhasil untuk diamankan juga oleh Bigetron Red Aliens. Dan tanpa disadari semua tim yang sedang melakukan rotasi sudah mengambil masuk ke dalam play zone-nya. Ya, dan lo lihat setup dari Bigetron kalau lo perhatikan di arah minimapnya Jel itu bener-bener di tengah-tengah circle. Mereka membagi dengan 2-1-1 setup yang mereka lakukan. Bisa aja dua pemain dari Bigetron menahan dua tim ataupun satu orang satu tim saat ini yang sedang dilakukan oleh Bigetron. Karena kalau kita perhatikan di arah lain ada EVOS dan juga Box Gaming hampir dilindas. Namun ternyata ada granat yang begitu matang berhasil mendapatkan satu microbite tumbang. Ada follow up dari dua pemain, bahkan tiga pemain langsung melakukan regroup kali ini. Granat berikutnya masih terlalu jauh. Lemparan granat yang bertubi-tubi ditujukan ke arah EVOS, namun EVOS masih bisa bertahan sejauh ini. Ada granat balasan kali ini cukup dekat, tapi ternyata itu adalah sebuah smoke. Sudah mulai terpop out dan kali ini hampir mendapatkan satu lagi pemain dari tim Box Gaming. Namun splash damage-nya masih belum cukup dan granat berikutnya mendapatkan korban. Confirm elimination menuju ke arah EVOS. Gila-gila, red zone buatan antar dua tim ini dari EVOS dan juga Box membuat Box tertekan. Tigan tercicil terus menerus HP-nya. Ada yang dicicil tapi bukan rumah, dan Tigan nampaknya tak bisa untuk bangkit berdiri. Karena kalau misalkan dia bangkit berdiri sekarang, dia pasti bakal ditembakin oleh EVOS. EVOS sudah mulai bergerak terus untuk menyisir pergerakan dari Box Gaming. Menembak arah depan, dan Spray to the Smoke masih belum bisa mendapatkan predict shot-nya, tapi ternyata Break yang melakukan backup fire dari sisi yang lain. Microboy sedikit terlambat untuk maju, dan ternyata Red Face sudah menggunakan mobilnya untuk melakukan covering terhadap kawannya. Lizard masih bisa di-revive harusnya, Pasta. Betul, masih ada smoke yang bisa di-pop out oleh pemain-pemain dari tim EVOS. Kali ini dua pemain dari Box yang tersisa berusaha memberikan tekanan yang lebih dalam lagi ke arah EVOS. Gak tahu ada utilities granat atau enggak, tapi kali ini dari seorang Gun sudah memberanikan diri maju ke depan sana. Tapi EVOS tercover dengan sangat baik karena mereka punya satu lempengan yang benar-benar perfect menutup angle shoot dari arah Box Gaming. Ya, dan Box yang tersisa dua player aja kali ini nggak akan bisa terlalu agresif untuk bergerak. Mereka semua masih mendapatkan circle. Mereka pastinya mau mempertahankan posisi ini dulu untuk sementara waktu ada peluru nyasar masuk ke dalam badan KF. Hampir. Tapi masih ada lempengan, dan bad newsnya adalah KF udah bener-bener kehabisan banget untuk healing kitnya. Iya, ini lihat posisi dari EVOS udah bener-bener enak banget. Posisi mereka ada di bagian Bukit Kentang. Bigetron satu pemain mereka tumbang, sementara mereka juga tertahan oleh Livescape. Tembakan dari sebelah kiri, Zuxi low HP. Ada granat yang dilemparkan, trade net sudah terjadi. Keluar dari area persembunyian dan berhasil diambil satu lagi pemain dari Bigetron. Dan kali ini hanya menyisakan seorang Yuhai yang entah di mana posisinya sedikit jauh dan tidak bisa memberikan backup ke arah pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Yuhai, the last man standing dengan vehicle-nya akan langsung bergerak menusuk ke bagian dalam dan berusaha untuk menyelamatkan satu pemain Bigetron yang sedang terknockdown. Sementara RRQ merayap perlahan-lahan untuk naik dan mendekat ke arah Box Gaming. Box sekarang di sandwich, ada EVOS, ada RRQ. Ya, ini fight of Bukit Kentang ya, battle of Bukit Kentang. Bener-bener terjepit dua sisi, kiri dan kanan. Dan ternyata Boom harus bertemu dengan One More juga di sisi yang lain. Satu player berhasil diamankan, tapi maybe hampir terspot, hampir tertembak oleh seorang Mod. Masih bisa mulus dan lolos begitu saja. Tapi Box benar-benar sabar banget. Mereka tahu ada banyak sekali suara tembakan di kiri dan di kanan. Mereka bakal running terus-menerus saja. Dan ternyata Audrey tertangkap oleh Mort. Betul, ini enak banget dari Mort-nya. Hanya tinggal melakukan beberapa tapping fire saja untuk mendapatkan sebuah poin mendapatkan 3 poin elimination. Wah, M249 kali ini dari seorang Lizard dan backup dari RRQ begitu tepat dan mantap. Memberikan damage yang begitu dalam dari seorang Lizard, membuat Lizard tidak bisa melakukan pick off-nya lagi. Dan RRQ 4 elimination bertambah satu lagi, dan lihat dari Asa, granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan menuju ke arah EVOS kali ini. Melambung jauh, terbang tinggi ke udara, meletup. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya ke arah EVOS. Kembali bersabar dan melakukan boosting untuk Asanya. Wah, Livescape ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mau tidak mau mereka sudah tertekan juga
juga oleh Blue Zone-nya. Dan kali ini dari RRQ benar-benar sabar banget, mereka masih nungguin aja player-player dari EVOS yang berada di luar sana. Dan ternyata sekarang udah mulai bouncing kembali ke arah yang lain, Box Gaming pun rata dan Genesis Dogma kali ini yang tertekan oleh pergerakan-pergerakan dari Boom Esport. Bahkan ada Bonafide juga yang mengelilingi player dari Boom. Ya, Boom main sabar ternyata ya. Mereka nggak buru-buru untuk masuk ke dalam zona, mereka bermain di pinggiran zona dulu. Ada pergerakan dari pemain-pemain Boom dan Liquid juga terspot ternyata. Dua pemain terakhir dari Bigetron akan menghadapi dua pemain juga dari tim RRQ. Kali ini bakal close combat, Rudus kali ini close combat, jump shoot yang ternyata gagal. Masih bisa dimenangkan oleh Yuhai dan sedikit terlambat backup dari seorang Mor. Granat langsung dilempar tapi lihat low HP. Tidak bisa diselamatkan lagi dan Bigetron pun rata. RRQ 8 point elimination. Gila, RRQ gahar banget, galak banget. Dan itu adalah menurut gue backup yang mungkin terlambat, tapi dia benar-benar langsung fast respon dengan melemparkan granat. Pasti dapat informasi juga dari Narpeko, udah low, langsung saja dilemparkan dan panik sedikit dari Yuhai. Dan itu yang membuat tadi BTR rata. Mau nggak mau, karena udah sisa 2 orang juga. Dipush oleh 4 orang. Dan sementara ini yang menarik dari Genesis Dogma dan juga Boom Esport yang masih beradu, ngotot-ngototan di pinggiran zona. Tapi kamera harus fokus dulu dengan RRQ yang ternyata masih lengkap dengan 4 playernya. Selalu melakukan reset. Dan Voldemort kali ini sudah mulai membuka jalannya, memimpin pergerakan dari RRQ yang lain, ditabrak ke arah depan. Hampir bertemu dengan player-player dari GD tadi. Ya, dan Boom sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini RRQ benar-benar menusuk ke bagian pinggir dari circle yang ke-6. Akan segera bertutup juga karena Blue Zone sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang ke-6. DPS-nya sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. GD Gits, satu pemain mereka terspot dan ada ledakan yang berhasil menggeser sebuah vehicle. Kali ini dengan granat-granat yang dilemparkan oleh RRQ benar-benar memaksa GD Gits harus terdiam dan tidak bisa melakukan pergerakan yang terlalu banyak karena tinggal diebot dari GD Gits. Ya, the last man standing-nya lone survivor kali ini. Blue Zone juga udah mulai bergerak. Jadi ini bakal memaksakan semua player atau tim yang masih berada di luar zonanya harus touchdown dan bergerak lebih masuk lagi. Dan lagi-lagi vehicle explosion yang sudah terdengar di depan sana. V Gaming masih lengkap dengan 4 orang juga melakukan split 1-3 di belakang. EVOS lengkap juga. Ini berarti bisa dibilang bakal terjadi fight intense karena yang rontok itu kayaknya cuman GD. Ya kan, satu lagi entah gimana. 3 tim masih cukup lengkap. Iya, dan EVOS benar-benar menyisiri bagian pinggir circle-nya. Ini hal yang biasa mereka lakukan kalau kita berbicara tentang gameplay EVOS. Di PMPL Season 3 mereka bermain dengan menyisiri pinggiran circle untuk mendapatkan poin-poin elimination yang bisa mereka kumpulkan. Dan kali ini masih menyisakan satu tim Vietnam. Ternyata ada Gaming yang bakal menghadapi tim RRQ. Satu sudah mulai tumbang, tinggal 2 player aktif namun belum terspot. Force masih bisa cukup tenang untuk menghadapi pergerakan dari tim RRQ. Sudah mulai terspot, Asa bakal melakukan tembakan tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Masih ada satu pemain terakhir dari Gaming yang berada di balik sebuah pohon. The last man standing dan ada Molotov yang diupayakan untuk mendapatkan sebuah confirm elimination namun masih belum bisa ternyata. Sudah mulai bergerak kembali bahkan dari RRQ. Satu pemain yang knockdown masih bisa diselamatkan. Yes, dan Mort sudah menggunakan baginya berusaha untuk membuka jalan ke arah depan dan kali ini benar-benar barbar banget menyisiri pinggirannya. Dan V Gaming nampaknya hanya bertahan dengan satu player aja, Chua. The last man standing di belakang sana dan ini adalah kabar yang baik. Angin segar untuk tim Indonesia. Indo Pride, let's go teman-teman. Let's go Indo Pride, gaspol dan dukung tim kesayangan kalian. Masih ada EVOS Reborn, masih ada RRQ. 2 tim Indonesia yang bertahan dan kali ini V Gaming gak bisa bergerak banyak. Chua tersisa seorang diri dan sudah cukup dekat dengan Harimau Putih dari Indonesia. Kelihatan belum? Kelihatan sama Cowboy. Awas happy birthday belum ke-spot juga. KF masih belum mengetahui keberadaan dari seorang Chua. Last man standing dari V Gaming yang ada di belakang dia menjadi cacing berkamuflase. Granat dilemparkan dan lihat pergerakan dari Red Face begitu barbar untuk menabrak ke bagian depan. Dan kali ini akan ada pertempuran antara EVOS dan juga RRQ El Clasico. Itu game sebelah. Ya, kita bakal lihat dulu antara EVOS dan juga RRQ yang sudah mulai melempar utilities. Wah, ini gila. Chua ini benar-benar duri dalam daging. Dia mengganggu pergerakan dari EVOS, tapi untungnya berhasil untuk dihentaskan, dipulangkan, menyisakan EVOS dan juga RRQ tembakan ke arah depan. Airface hampir mendapatkan Nerpeko. Habis pelurunya. Sayang sekali timing. Peluru harus di-reload terlebih dahulu. Nerpeko masih bisa selamat mendapatkan nafas ekstra untuk sementara waktu. Dan kali ini lemparan granat terus-menerus dikokang ke arah depan dari RRQ. Ya, ini V Gaming masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. V Gaming udah nggak ada. Tinggal 2 tim Indonesia yang tersisa. Indo Pride! Let's go! Hashtag dan juga like jangan lupa ditambah lagi guys ya. Let's go! Masih ada granat berikutnya yang bakal dilemparkan dan ternyata connect itu yang terlambat. Tapi momen yang kali ini KF yang berhasil dilumpuhkan oleh RRQ. RRQ bangkit, Nerpeko tembak ke arah depan. Dapat satu. Reflect terjadi lagi dan lagi
lagi, tapi Mort langsung melakukan flanking ke arah belakang, tapi trading. Voldemort pun berhasil ditangkap. Asa masih low health juga, masih harus melakukan healing, dan berhasil untuk melakukan healing. Red Face tersisa the last man standing, harus menghadapi Mort dan Asa. Tiki-taka dari RRQ, mampukah dari EVOS menyelamatkan teman-temannya? Betul, dan lihat pergerakan dari Mort begitu sabar. Sementara Asa yang bakal memberikan distraction-nya. Sedikit tembakan akan menggunakan Yusi. Close combat kali ini akan melakukan revive kah atau bakal commit? Dan itu dia Mort dari bagian kanan berhasil memulangkan EVOS ke arah lobby. 15 points Gila. elimination dan winner-winner chicken dinner berhasil diamankan oleh RRQ.